Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait progres penetapan NIP3K atau Pertek rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua, di sini admin mendapatkan kanrek yang baru pertama kali update atau umumkan Pertek ya, atau penetapan NIP3K gurunya. Dan di sini ada juga kabar menarik dari DPR RI. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Karena info video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Yang pertama di sini admin berada pada kanrek 6 ya. Ini kanrek 6 yaitu Medan. Update Pertek NIP3K guru wilayah kerja kantor regional 6 BKN Medan. Nah, di sini rekan-rekannya kita lihat instansinya, jumlah formasi, tapi kita langsung di bagian sini saja, jumlah usul masuknya, terus yang di ACC. Nah, karena yang bagian sini paling penting rekan-rekannya sebenarnya yang di ACC ini, dan juga di sini yang BTS ya. Oke, kita lihat di Pemprov Sumatera Utara usul masuknya itu ada 117, namun belum sama sekali ada yang di Pertek atau di ACC. Pelangkat itu 0. Terus di sini Nias Selatan 389 juga belum ada. Samosir 152 ini baru satu, bahkan ada BTS 43. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ini 0. Padang Lawas 573, belum ada juga yang di ACC. Karo 0. Kedairi 0. Tapanuli Utara 722. Yang BTS 123, yang sudah ditetapkan NIP-nya ada 74. Nah, ini lumayan ya. Terus di sini Asahan 108, namun belum ada yang di Pertek. Nah, di sini kita lihat untuk pemerintah Kota Gunung Sitoli. Nah, di sini Gunung Sitoli sudah sesuai jumlah formasinya, artinya sudah 100% selesai rekan-rekan ya. Ini 184 ya. Ini usul masuk 184, verifikasi 184, BTS 0, TMS 0, dan yang sudah di Pertek atau di ACC 184. Oke, kita ucapkan terlebih dahulu selamat kepada rekan-rekan yang ada di Gunung Sitoli. Selanjutnya di sini ada Tapanuli Tengah, ini baru 17 sudah di Pertek. Selanjutnya ada 1037. Nah, ini sudah termasuk 100% rekan-rekan ya. Ini pemerintah Kota Medan karena 1038 dan ternyata satu BTS. Nah, nanti ini menyusul. Jadi di sini sudah ada dua rekan-rekan ya. Nah, sudah ada dua di sini di bagian lembar pertama ya, atau slide pertama. Selanjutnya di sini, nah kita lihat ternyata masih ada ya, pemerintah Kabupaten Pak Barat. Nah, di sini dari 60 usul masuk, ternyata sudah diverifikasi 50 dan 10-nya itu BTS. Nah, ini juga menyusul nanti. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat. Nah, ini langsung saja di Sibolga. Sibolga itu dari 61, 41-nya itu sudah di Pertek. Yang BTS ada 7 dan proses 48. Namun hal yang buruk terjadi pada Padang Sidempuang. Di sini semuanya 113 dari proses verifikasi termasuk masuk dalam BTS. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi total, nah di sini total yang BTS ya, total yang BTS ada 738 ya untuk kanrek 6 ya, ini tadi ya kanrek 6, sedangkan yang sudah di Pertek 1044. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Namun yang sudah mendekati untuk menerima SK-nya ini ada Pak Barat, terus ada Tapanuli Selatan, selanjutnya ada Gunung Sitoli. Nah, selanjutnya kita ke kanrek 1. Di kanrek 1 kita lihat yang di ACC, apakah ada yang mendekati di sini? Ini Bantul belum. Gunung Kidul ini juga belum. Ini ada 312. Nah, ini Sleman ya. Sleman ini sudah 100% juga. Alhamdulillah ya. Jadi sudah ada 4 daerah dari 2 kanrek untuk sementara. Kita cek, mudah-mudahan masih ada lagi. Oke, ini Demak belum ya. Ini belum.
Ini 100, ini belum ya. 169 belum. Selanjutnya ini ada 681 usul masuk. 681, namun 679 sudah di ACC. Ini TMS 1 yang masih dalam proses 16. Nah, ini juga calon-calon rekan-rekan ya. Ini pemerintah Kabupaten Magelang. Nah, ini calon-calon, ini sudah ada 5 ya, sudah ada 5 daerah. Oke, yang kita cek bersama-sama lagi apakah masih ada. Oke. Ini 92, ini 114. Nah, ini juga ada rekan-rekan ya. Ini ada 2, yaitu Kabupaten Kota Magelang dengan Pekalongan. Nah, ini ada 7 totalnya ya. Jika dilihat ada 7. Ini ada calon-calon juga salah 3. Ini tinggal 3. Nah, ini ada 7 daerah yang insya Allah segera menyerahkan SK-nya. Mudah-mudahan hari Senin sudah ada undangan rekan-rekan ya. Nah, karena ini jika dilihat per 31 Mei. Per 31 Mei rekan-rekan ya. Alhamdulillah. Semoga daerah-daerah yang lain juga secepatnya melakukan penetapan NIP-nya. Dan buat yang BTS secepatnya perbaiki dokumennya atau berkasnya ya. Nah, pastinya ini akan dihubungi. Sebagaimana di sini Wonosobo ini semuanya BTS. Ini kasihan. Ini hal yang buruk ya. 587 semuanya BTS. Nah, untuk yang BTS di sini ada 996 di Kanrek 1, terus yang sudah di ACC 4848. Wah, ini sudah banyak ya. Oke, ini dari 2 Kanrek. Namun untuk Kanrek lainnya admin sudah cek rekan-rekannya, itu belum ada perkembangan lagi selain daripada 2 Kanrek ini. Semoga saja besok ada lagi rekan-rekannya. Pokoknya pantau terus channel ini. Dan di sini kami juga akan berbagi info kepada rekan-rekan semua. Ini 30 Mei, Junimar Girsan buka ruang pengaduan online untuk para honorer yang belum diangkat jadi P3K. Nah, ini dari Komisi 2 ya. Komisi 2. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yaitu Bapak Junimar Girsan, membuat ruang pengaduan online untuk para honorer yang belum diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmennya memperjuangkan pengangkatan seluruh pegawai honorer menjadi P3K. Jadi ini tujuannya rekan-rekannya kenapa dibuka. Junimar mengaku melihat banyak tenaga honorer yang mengeluh lewat sosial media. Ia pun tergerak untuk menyediakan ruang khusus bagi mereka. Tenaga honorer bisa mengadukan masalah mereka dengan mengunjungi, nah ini ya, bisa melakukan pengaduan online di link ini, halojg.id/lapor/titik. Sekarang silahkan buat laporannya, kita akan perjuangkan. Nah, rekan-rekannya, ini khusus yang tidak mendapatkan penempatan atau yang belum diangkat ya. Dia menjelaskan setiap laporan yang nanti diterima melalui ruang online itu akan didorong untuk masuk dalam daftar pengangkatan tenaga P3K sebelum 28 November 2023. Karena di 28 November ini kita ketahui bersama adalah rencana awal penghapusan ya tenaga non-ASN, yang mana akan dilakukan oleh Menpan RB. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP itu menambahkan pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K oleh pemerintah pada 2023 tidak hanya mengakomodasi 2.360.363 tenaga honorer yang terdata dalam database Kemenpan RB saja. Pasalnya, kata dia, pengangkatan honorer menjadi P3K dilakukan secara menyeluruh, mulai dari cleaning service, tenaga administrasi, keamanan, Satpol PP, dan lain-lain. Semua harus diangkat dan terrealisasi paling lama 28 November 2023. Namun kita ketahui bersama rekan-rekannya, Menpan RB itu sudah menyampaikan bahwa tenaga-tenaga yang disebutkan di sini ini itu akan masuk dalam perusahaan pihak ketiga, rekan-rekannya, outsourcing.
Menurut Junimar, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi aparatur sipil negara lewat P3K. Maka, kemungkinan besar jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K oleh pemerintah tahun ini akan mencapai jumlah sekitar 5 juta tenaga honorer. Angka itu, sebut dia, bisa terjadi karena 2 juta lebih data dari Kemenpan RB yang belum diakomodasi semua tenaga honorer yang ada. Hal inilah yang kita perjuangkan agar tidak ada tenaga honorer yang tidak ikut diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Junimar mengingatkan kepada seluruh tenaga honorer yang akan mengisi ruang pengaduan online untuk tidak lupa melampirkan dokumen pendukung. Nah, ini ada dokumen pendukung rekan-rekan ya. Nah, jadi ketika rekan-rekan itu membuat satu laporan, itu ada dokumen pendukung juga diminta. Dengan itu tujuan memudahkan validasi data yang nantinya akan diberikan langsung oleh kepada Menpan RB. Nah, itu rekan-rekan, kalau misalnya yang lulus passing grade tidak mendapatkan penempatan, pastinya kan ada nilai-nilainya gitu rekan-rekan ya. Misalnya sudah lulus passing grade tapi dia di peringkat kesekian misalnya. Atau karena masuk dalam kategori mapelnya mapel gemuk seperti bahasa Inggris yang lulus banyak tapi formasinya sedikit. Nah, seperti itu contohnya. Dan mungkin juga ada nanti penjelasan-penjelasan dalam portal ini rekan-rekan ya, apa saja yang diminta. Apakah itu SK dan apapun itu, SK honor maksudnya ya. Oke, inilah informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Menurut admin ini hal yang baik juga yang dilakukan oleh Pak Junimar. Ini merupakan suatu pemetaan. Untuk rekan-rekan honorer yang belum diangkat menjadi P3K, terkhusus yang sudah lulus passing grade atau PG. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.